sebuah topik yang sangat menarik ya, menjadi perbincangan hangat begitu dengan masuknya Starlink ke Indonesia dan bahkan langsung diresmikan ya oleh Elon Musk begitu dengan kedatangannya ke Bali kemarin. Nah, kemudian ketika kita lihat mungkin lebih dari tanggapan ya, utamanya dari penyedia jasa internet di tanah air begitu ya, dengan kedatangan Starlink ini sendiri seperti apa tanggapannya dan mungkin kompetisi seperti apa yang akan terbentuk begitu? Oke, pertama kita udah sama-sama melihat ya, mungkin beberapa hari ini jadi topik hangat secara nasional. Elon Musk datang untuk resmiin Starlink. Sebenarnya kalau berita ini bukan hanya kemarin, mungkin 1 bulan terakhir ya, mungkin hampir setiap hari baik itu media maupun juga anggota kita mempertanyakan ke saya tentang hadirnya Starlink Indonesia gitu kan. Isu-isunya udah cukup berkembang bahkan dari tahun lalu sebenarnya. Yang pertama, kehadiran Starlink atau siapapun, sebuah teknologi baru nih kita nggak bisa menafikan lah ya, bahwa perkembangan dunia telekomunikasi, teknologi informasi ini bergerak sangat cepat. Termasuk hari ini mungkin Starlink yang lagi hadir di Indonesia seperti itu. Tentunya dengan kehadiran mereka, dengan teknologi satelit atau VSAT ya, sesuai dengan kondisi geografis Indonesia memang yang berpulau-pulau dan sangat luas, memang masih dibutuhkan dalam hal ini. Terutama untuk area-area yang tadi rural, 3T, atau di pinggiran-pinggiran untuk menutupi gap-gap pemerataan akses internet. Mungkin kalau kita lihat sepertinya Elon Musk juga seperti itu kan. Keadaan mereka didorong untuk tadi menutupi gap-gap terutama untuk area-area yang memang masih berada di pinggiran atau rural area. Tentunya kalau kita bilang ekosistem seperti apa, ya banyak sih teknologi yang udah terjadi ya. Kalau kita lihat mereka datang dengan fasilitas broadband yang dengan harga yang jujur sih agak amazed saya, karena melihat harga global mereka yang sebenarnya 99 US dollar atau 1,5 juta rupiah kira-kira ya, di Indonesia dia masuk hanya 750.000. Bahkan kemarin kalau setengahnya ya. Setengahnya. Bahkan kalau lihat dari kemarin ternyata pas Elon Musk datang dia diskon lagi kan, perangkatnya jadi 4, berapa juta rupiah dari 7, sekian. Tentunya berarti ya mereka ya pesaing yang cukup serius di Indonesia ya, terutama untuk teman-teman ISP. Jadi saat ini udah ada 1040 ISP di Indonesia, yang mereka rata-rata mungkin setengahnya HSP baru yang baru lahir kurang lebih 3 tahun terakhir. Dan mereka-mereka ini rata-rata juga bermain di pinggiran ya, bukan di perkotaan. Kalau untuk di perkotaan sendiri, sebenarnya saya melihat Starlink nggak berkompetisi secara langsung. Kalau tadi sempat saya lihat sedikit footage dari CNBC sebelum mulai, harga layanan mereka sebenarnya nggak jauh lebih murah dibanding rata-rata harga layanan broadband yang ada di perkotaan. Oke. Abji melakukan survei juga awal tahun lalu. Rata-rata harga internet broadband di perkotaan itu yang paling basic layanan ya, itu sekitar 100 sampai 300 ribu rupiah. Oke. Berarti menurut saya untuk di perkotaan sebenarnya dengan teknologi fiber optik dan harga yang ya di bawah 300 ribu, sebenarnya Starlink nggak literally berkompetisi. Karena secara teknologi fiber optik dan VSAT tentunya teknologi fiber optik jauh lebih stabil dan lebih cepat ya. Dan harga juga lebih murah. Jadi menurut saya untuk di perkotaan sebenarnya mereka tidak berkompetisi secara langsung. Kecuali bagi mungkin beberapa orang yang mungkin memiliki dana lebih atau ingin bereksperimen dengan produk mereka. Tapi kalau yang di pinggiran, di rural atau 3T, mungkin ini lumayan menjadi pesaing serius juga. Oleh karena itu ya Abdi berpikir bagaimana kita harus jagain ekosistem ISP-ISP ini agar bisa bersaing dengan fair juga dengan kehadiran teknologi baru. Oke, tapi ketika kita menilik ya lebih jauh begitu berkaitan dengan teknologinya sendiri, kita ketahui kalau Starlink ini kan memang satelit base ya, jadi memang kemudahannya adalah tidak perlu tarik-tarik kabel ataupun juga infrastruktur yang lebih masif begitu seperti yang dilakukan ataupun juga seperti selama ini ketika kita menggunakan fiber optik begitu. Nah, ketika kita compare mungkin dari sisi kualitas dan juga kecepatan begitu, apakah memang ada spesifik perbedaan antar keduanya? Iya, sebenarnya kalau dibilang ini plus minus ya. VSAT memang ketika kita menghadap ke langit, mereka akan bisa connect. Dan memang kelebihannya si Starlink ini memang dengan mudah dapat dioperasikan oleh orang awam sekalipun. Kalau saya lihat reviewnya seperti itu. VSAT konvensional juga sudah banyak. Sebenarnya kalau secara kualitas, VSAT yang geo juga sebenarnya bisa broadband juga. Mereka juga bisa dengan harga layanan yang cukup kompetitif dengan kecepatan yang cukup bagus juga. Tapi memang secara instalasi ini yang jadi perbedaan. Kalau si Starlink bisa diaplikasikan oleh orang awam, yang satu lagi mungkin harus teknisi yang datang untuk instalasi dan lain-lain settingnya ya. Nah sama kalau di perkotaan juga sama. Ketika kita harus narik kabel ke rumah, nunggu layanan fixed broadband kita datang ke rumah untuk instalasi dan lain-lain, ini tinggal hanya taruh, kita bisa sendiri. Yaitu memang salah satu kelebihan yang kita perlu akuin, memang dia punya kelebihan mudah diinstal dan mudah diaplikasikan oleh seluruh masyarakat ya, tanpa harus self-service lah, bahasanya self-service. Tapi kalau dibilang kecepatan tadi,
baik itu fiber optik, baik pun itu sebenarnya bukan suatu hal yang bisa dikompetisikan. Oke. Secara penggunaan betul sama-sama untuk internet, tapi gimana pun fiber optik memiliki pasti kualitas yang lebih bagus, lebih stabil, tidak terkait cuaca. Kalau VSAT nih nature-nya kalau ada cuaca gimana itu pasti akan cukup berpengaruh ya. Tidak langsung mati sih, tapi cukup berpengaruh dengan kondisi cuaca dan lain-lainnya. Kalau optik so far memang stabil karena memang nggak ada terpengaruh cuaca atau apapun tidak terpengaruh selama dia connect, mereka akan lebih stabil dan lebih cepat gitu. Oke, baik. Justru tadi optik yang lebih stabil begitu ya. Sehingga tadi sekali lagi kalau dari Mas Arief begitu tampak cukup percaya diri bahwa kalau di perkotaan ini tidak akan menjadi pesaing berat begitu untuk optik ya. Karena tadi dari sisi stabilitas dan juga dari sisi harga begitu ya. Nah, tapi ketika kita melihat mungkin berkaitan dengan masuknya Starlink ke Indonesia, seperti yang sempat disampaikan juga oleh pemerintah bahwa saat ini memang masih difokuskan kepada mungkin untuk area rural 3T, kemudian juga untuk sektor-sektor tertentu begitu untuk membantu di sektor kesehatan dan juga di sektor pendidikan. Tapi kan ini tidak menutup kemungkinan ya bagi masyarakat yang mungkin penasaran, ya mungkin ingin mencoba Starlink begitu ya ke depannya. Ini mungkin akan melakukan akan mencoba-coba saja begitu. Tapi apakah ini juga menjadi suatu perhatian serius begitu bagi para pelaku industri di tanah air? Ya, tentunya kami kalau ABJI sendiri sangat serius sih, bukan sekedar serius menanggapi hadirnya Starlink Indonesia. Mungkin kalau baca berita sekitar 3 minggu lalu atau 1 bulan lalu, kita udah ada MOU dengan pihak Starlink. ABJI dengan Starlink ada MOU. Mungkin Pak juga udah baca di beberapa media juga yang kita memang udah sebarkan gitu ya. Poin utamanya adalah kita mendorong terjadinya kolaborasi atau kerjasama antara Starlink dengan ISP yang udah existing. Bagaimanapun kita perlu melihat sebelum ada Starlink, ISP inilah yang menjadi ujung tombak pemerataan akses internet Indonesia. Pemerintah juga menurut saya nggak bisa melupakan hal itu, bahwa teman-teman ABJI yang udah lama ada sebagai juga tadi bukan hanya sebagai ujung tombak penyebar akses internet, tapi mereka juga sebagai penyumbang pajak buat negara, penyumbang PNBP buat negara, bahkan menciptakan lapangan-lapangan kerja buat masyarakat sekitar selama ini. Bahkan mengajarkan SDM juga di wilayah, jadi akhirnya ngerti tentang apa itu internet. Rata-rata seperti itu. Jadi menurut saya jasa-jasa juga banyak. Oleh karena itu ABJI juga sangat serius mendorong adanya tadi MOU tadi, agar Starlink mau untuk membuka channel-channel kerjasama dengan teman-teman ISP lokal Indonesia. Bagaimanapun ini bukan satu yang bisa bukan apple to apple. Ya. Betul. Hadirnya si Starlink ini bukan apple to apple dengan kita-kita mungkin yang memang ada di lokal. Kurang lebih seperti itu. Jadi menurut saya untuk menjaga ekosistem, menjaga market share, menjaga tatanan harga market akan lebih stabil ya tadi. Saya pikir Starlink datang tidak masalah. Kita nggak bisa menghindari hal tersebut, tapi mereka juga harus segera juga melakukan kerjasama kepada ISP-ISP lokal. Bunyinya kurang lebih MOU seperti itu. Dan mereka sebenarnya agree dalam hal itu untuk terus membuat kolaborasi ya. Jadi mereka win-win lah, menurut saya win-win. Jadi setiap pengusaha ISP tetap punya porsi ya, walaupun kerjasama dengan Starlink. Saya rasa itu yang ABJI memang jadi concern dan kita dorong. Kita masih menunggu terus terang bentuk kerjasamanya seperti apa. Kita juga udah merimain mereka juga untuk segera melakukan proses tersebut. Kita lagi menunggu sih untuk draft kerjasama seperti apa. Tapi so far respon dari mereka juga seperti apa, Mas? Respon mereka, kita komunikasi hampir tiap hari menurut saya. Respon mereka mereka welcome. Kemarin juga setelah launching kita tetap komunikasi, mereka juga bilang kita lagi mempersiapkan agreement untuk tadi bagaimana skema-skema kerjasama B2B antara si ISP lokal dengan si Starlink. Cuman memang saat ini kita masih nunggu draftnya seperti apa. Oke,